Halo, perkenalkan saya Cynthia Tario, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, dari kelas A3 Keperawatan dengan NIM 20142011135. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah Komunikasi dalam Keperawatan 2 mengenai bagaimana hambatan dalam komunikasi terapeutik. Pertama, kita masuk dalam apa itu komunikasi. Komunikasi terapeutik adalah hubungan kerjasama yang ditandai dengan tukar-menukar perilaku, perasaan, pikiran, dan pengalaman guna membina hubungan intim terapeutik. Selanjutnya, apa sih manfaat dari komunikasi terapeutik? Membantu pasien memperjelas dan mengurangi beban perasaan dan pikiran pasien, serta membantu mengambil tindakan yang efektif untuk pasien dapat mempengaruhi seseorang, lingkungan fisik, dan diri sendiri, serta mendorong dan menganjurkan kerjasama antara perawat dan pasien melalui hubungan perawat dan pasien, serta mengidentifikasikan, mengkaji masalah, dan mengevaluasi tindakan yang dilakukan oleh perawat. Selanjutnya, jenis apa saja sih yang menjadi hambatan dalam berkomunikasi? Yang pertama, fisik. Hal yang menyangkut ruang fisik dan lingkungan. Yang kedua, biologis. Hambatan karena ketidaksempurnaan anggota tubuh. Yang ketiga, intelektual, hambatan yang berhubungan dengan kemampuan pengetahuan. Yang keempat, psikis, yaitu hambatan yang menyangkut faktor kejiwaan, emosional, tidak saling percaya, dan penilaian yang menghakimi. Yang pertama, perkembangan. Yang kedua, persepsi. Yang ketiga, nilai. Yang keempat, latar belakang sosial budaya. Yang kelima, emosi. Yang keenam, jenis kelamin. Yang ketujuh, pengetahuan. Yang kedelapan, peran dan hubungan. Yang kesembilan, lingkungan. Kesepuluh, jarak. Yang kesebelas, citra diri. Dan yang terakhir, kondisi fisik. Hambatan komunikasi terapeutik dalam hal kemajuan hubungan perawat dan klien terdiri dari 3 jenis utama. Yang pertama, resisten. Yang kedua, transference. Yang ketiga, kontransference. Hambatan ini timbul dari berbagai alasan dan mungkin terjadi dalam bentuk yang berbeda. Perawat juga harus mampu mengatasinya. Oleh karena itu, hambatan ini menimbulkan perasaan tegang baik bagi perawat maupun bagi klien. Selanjutnya, cara mengatasi hambatan komunikasi terapeutik. Dalam mengatasi hambatan komunikasi terapeutik, perawat harus siap untuk mengungkapkan perasaan emosional yang sangat kuat dalam hubungan perawat dan klien. Berikut cara mengatasi hambatan-hambatan dalam komunikasi menurut Gito Sudarno dan I. Nyoman Sudita 1997. Yang pertama, meningkatkan umpan balik, yaitu untuk mengetahui apakah pesan atau informasi telah diterima, dipahami, dan dilaksanakan atau tidak. Yang kedua, empati, yaitu penyampaian pesan disesuaikan dengan keadaan penerima. Yang ketiga, pengulangan, yaitu untuk menjamin bahwa pesan dapat diterima. Yang keempat, menggunakan bahasa yang sederhana agar setiap orang dapat memahami isi pesan yang disampaikan. Yang kelima, penentuan waktu yang efektif, yaitu pesan disampaikan pada saat penerima siap menerima pesan. Yang keenam, mendengarkan secara efektif sehingga komunikasi antara atasan dengan bawahan dapat berlangsung dengan baik. Yang terakhir, mengatur arus informasi, yaitu komunikasi harus diatur mutunya, jumlah dan cara penyampaiannya. Sekian penjelasan singkat dari saya terkait bagaimana hambatan komunikasi terapeutik. Saya Cynthia Tario mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya dengan video ini bisa menambah wawasan bagi kita semua. Universitas Pembangunan Indonesia Manado, salah satu perguruan tinggi yang ada di Manado yang saat ini sudah terakreditasi B.
kampus asri dan elegan yang sudah berdiri sejak 2 Oktober tahun 2000. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. See you standing there, and nothing compares